Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refka Esmareza. Saya dari TBI 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Kompetensi dalam bahasa Inggris disebut kompetensi, merupakan kebulatan, penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang dicapai setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Pengertian dasar kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan. Menurut Eccles dan Sadley, kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Jadi, kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sebaiknya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Stephen P. Becker dan Jack Gordon mengemukakan beberapa unsur kemampuan yang sebaiknya atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu 1. Pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran di bidang kognitif. Misalnya seorang guru mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi penyuluhan dan proses pembelajaran terhadap warga belajar. Yang kedua, pengertian atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki siswa. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan dan kondisi warga belajar di lapangan, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan secara baik dan efektif. Yang ketiga, keterampilan atau skill, yaitu kemampuan individu untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menyusun alat peraga pendidikan secara sederhana. Dan selanjutnya, yang keempat, nilai atau a value, yaitu suatu norma yang telah diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri individu. Yang selanjutnya, minat atau interest, yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Misalnya, guru yang baik selalu tertarik kepada warga belajar dalam hal membina dan memotivasi mereka supaya dapat belajar sebagaimana yang diharapkan. Yang B, jenis-jenis kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 pasal 28 ayat 3 yang diikuti Jamil, dalam bukunya dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi 1. Kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas pedagogi pendidikan, pengajar, dan pembimbing. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Selain itu, kompetensi ini seorang guru harus mampu
seperti menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. B. Selanjutnya menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Selanjutnya, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan selanjutnya, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi sebagai potensi yang dimiliki. Dan selanjutnya, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Selanjutnya, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi harapannya guru dapat memiliki kompetensi pedagogi yang baik sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakannya dengan baik. Yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian di sini merupakan kemampuan personal yang dimiliki personal yang mencerminkan kepribadian seorang guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa, menjadi teladan bagi siswa-siswanya, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kemampuan dalam standar kompetensi ini mencakup 5 kompetensi utama, yakni bertindak sesuai dengan norma agama, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta bangga menjadi guru dan rasa percaya diri yang tinggi. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, seorang guru harus mampu 1. Bersikap inklusif. Bersikap inklusif di sini yaitu bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, simpatik, santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini yaitu berkenaan dengan kemampuan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi, isi, materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru. Kompetensi guru profesional
pakar pendidikan seperti Sudiarto sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, mengagnosis, dan memprognosis situasi pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran. Bahan ajar yang diajarkan: pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi, pembelajaran dan pengetahuan terhadap penilaian, serta mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan. Sedangkan menurut Mulyasa, karakteristik guru yang dinilai kompetensi secara profesional adalah mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di dalam kelas. Dari standar kompetensi di atas, dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk menguasai kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya, kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Ternyata tidak hanya 4 kompetensi yang tadi, dan sekarang masih ada kompetensi memanfaatkan media pembelajaran. Tentang kewajiban memanfaatkan media dengan mengambil dasar dari Permendiknas nomor 16 tahun 2007 mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang merupakan salah satu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar tersebut memuat daftar kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial yang integrasi dalam kinerja guru. Dalam daftar kompetensi tersebut, kompetensi memanfaatkan media terdaftar dalam kompetensi pedagogi untuk kelompok guru kelas SDMI seperti guru kelas SD atau MI. Daftar kompetensi tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kewajiban semua guru dalam memanfaatkan media dalam pembelajaran yang mendidik sesuai karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Jenis-jenis pendidikan dan latihan yang sering dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan seorang guru dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di industri atau institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang selanjutnya, mitra sekolah. Pelatihan melalui
kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Yang keempat yaitu belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadiri instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Yang kelima yaitu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Yang keenam yaitu kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu pembinaan internal oleh sekolah. Ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dan dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Yang kedelapan yaitu pendidikan lanjut. Pengikut sertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun luar negeri. Bagi guru yang berprestasi, pelaksanaan pendidikan lanjut akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya mengembangkan profesi guru. Di samping kegiatan-kegiatan diklat di atas, kegiatan-kegiatan non-diklat yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi seorang guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Yang kedua, seminar. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembina publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dan kolega profesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Yang selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima yaitu penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang dibuat guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Yang keenam yaitu pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau
animasi pembelajaran. Animasi pembelajaran. Selanjutnya, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni di sini dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat atau pendidikan, dan karya seni yang memiliki nilai nilai estetika yang diikuti oleh masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang kompetensi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.